Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya muallima Adam allimna wa ya mufaqiha Sulaimana faqihna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, a'azaniyallahu wa iyyakum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar dan pemirsa Suara Al-Furqan TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita baru saja melaksanakan ibadah sholat asar dengan berjamaah di Masjid Allah dalam rangka memelihara sholat-sholat kita, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Mudah-mudahan ibadah kita sekalian, sholat asar kita secara berjamaah di Masjid Allah, begitu pula sholat-sholat yang lain, ya, merupakan ibadah amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh kita dan menjadikan sebagai suatu tabungan catatan amal kebaikan kita kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita memasuki hari yang ke-21 di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 April tahun 2022 Miladiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah siam kita di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah. Begitu pula melaksanakan ibadah qiyamul lail, salat tarawih, dan ibadah-ibadah yang lain, tilawatul Quran, sedekah, berzikir, berdoa, dan ibadah-ibadah yang lain yang begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah, mudah-mudahan rasa
capek kita, kelelahan kita dalam rangka melaksanakan ibadah, amal soleh, puasa, tarawih, menuntut ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan kabar gembira di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, inna likulli amalin syirratun, inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya setiap amalan, setiap perbuatan, setiap aktivitas itu memiliki semangat, memiliki keinginan yang kuat, memiliki rohbah. Akan tetapi setiap semangat itu pasti diiringi juga dengan kelelahan, kecapean, kepenatan. Oleh karena itulah maka beliau bersabda dalam kelanjutan hadis, wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha wa fi riwayatin faqad ihtada. Barang siapa yang kelelahannya itu, kepenatannya itu, kecapeannya itu menuju sunnahku, niscaya dia akan beruntung, niscaya dia akan mendapatkan petunjuk. Dalam riwayat yang lain, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Namun sebaliknya, apabila rasa capeknya, rasa lelahnya itu bukan menuju sunnahku, ya, kepada selain dari itu, maka sungguh dia telah binasa. Hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Athari Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Di dalam hadis yang mulia ini ayyuhal ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya, kepada para sahabat, bahwa setiap amalan itu biasanya, ya, atau setiap amalan pekerjaan itu diiringi dengan semangat. Karena seseorang melakukan suatu perbuatan apapun, baik itu urusan dunia maupun urusan agama, pasti didasari dengan apa? Dengan niat, dengan keinginan, ya, dengan hasrat, entah karena untuk mencari pahala Allah, kalau itu kaitannya dengan ibadah, atau urusan dunia yang menjadi wasilah menuju apa? Menuju ibadah, atau mungkin karena untuk suatu kepentingan dunia, bekerja untuk mencari nafkah, mendapatkan upah atau bayaran, tentu dia memiliki rasa semangat. Tetapi semangat, ya, khususnya dalam urusan masalah din, masalah agama, apabila semangat tadi yang kemudian pada waktunya nanti akan diiringi dengan kelelahan, kecapean, itu bukan dalam rangka menuju sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dalam rangka mencari keridhaan Allah, maka dia akan binasa, akan hancur, akan sia-sia. Namun apabila semangatnya, apabila rasa lelahnya tadi dalam rangka menuju sunnah Rasulullah, menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh orang itu akan beruntung, orang itu akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, ya, ke semangat kita ayyuhal ikhwah dalam rangka memasuki 10 akhir di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah, diantaranya ialah mengikuti kajian selama 8 hari insya Allah, mulai hari Sabtu ini sampai 8 hari ke depan. Mudah-mudahan ini termasuk di dalam rangka menuju sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bernilai ibadah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ayyuhal ikhwah, ibadah siyam dan ibadah-ibadah yang lain, apabila kita laksanakan dengan sebenar-benarnya, mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dengan niat ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan menyediakan ampunan dan juga pahala yang besar. Simaklah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat ke-35. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Islam, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang dalam ketaatannya kepada Allah, laki-laki dan perempuan yang jujur dalam ucapannya, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk dalam ibadahnya, laki-laki dan perempuan yang gemar bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang berzikir, yakni menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, niscaya Allah akan menyediakan bagi mereka ampunan dan juga pahala yang besar. Ini merupakan satu kesempatan yang agung, ya, kesempatan yang mulia yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua balasan. Yang pertama adalah maghfirah, ampunan. Karena tidak mungkin setiap manusia itu tidak memiliki apa? Dosa dan kesalahan. Karena manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Nabi bersabda kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti banyak salah dan keliru, dan sebaik-baik orang yang keliru, yang salah itu adalah apa? Yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ilallahi wa aslimulah. Kembalilah kalian kepada Allah dan berserah dirilah kepadanya. Kemudian yang kedua, ayyuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang agung. Tentunya kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tergiur hanya sekedar pahala, upah, balasan di dunia sebagaimana orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, mereka bekerja untuk urusan dunia sehingga mereka hidupnya seperti apa? Binatang. Walladzina kafaru ya'kuluna wa yashrabuna kama ta'kulul walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir mereka bersenang-senang hidup di dunia, makan-makan sebagaimana binatang, hewan ternak makan-makan, dan di akhirat kelak apa? Tempat kembalinya adalah api neraka. Tetapi kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Islam, maka kita mengharapkan ampunan dan juga pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk meraih surganya, meraih jannahnya. Allah berfirman, wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga, ya, yang diwariskan untuk kalian lantaran amalan yang telah kalian kerjakan. Oleh karena itulah maka hendaknya kita berupaya meraih balasan ini dengan melakukan yaitu 10 jenis ibadah yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 35 ini. Apa 10 jenis ibadah itu? Yaitu Islam, iman, kemudian taat, jujur, yang kelima sabar, yang keenam khusyuk, yang ketujuh bersedekah, yang kedelapan puasa, yang kesembilan menjaga kehormatan atau farji, yang kesepuluh yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaklah kalian beringat kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan hendaklah kalian bersyukur kepadaku, janganlah kalian kufur. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, para pendengar dan pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, ya, topik yang diberikan kepada kami ialah berkaitan dengan masalah
yaitu dahsyatnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kalau nggak keliru begitu ya. Atau mungkin kalau bahasa Arabnya yaitu fadailu al-ashril awakhir min Ramadan, keutamaan-keutamaan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, atau 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Ayyuhal ikhwah, sepertiga Ramadan yang terakhir telah datang kepada kita, di mana di dalam sisa-sisa Ramadan sepertiga yang akhir ini, di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan dan juga pahala-pahala yang begitu banyak, serta keutamaan-keutamaan yang masyhur, kekhususan-kekhususan yang agung. Di antara kekhususan-kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disunnahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ialah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh di dalam beramal, beribadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, yaitu bahasa Arabnya apa? Al-ijtihadu fil amal, gitu ya. Al-ijtihad fil amal, bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh atau beribadah kepada Allah ya, di sepertiga akhir bulan Ramadan ini. Kalau timbul pertanyaan, apakah sebelumnya kita tidak bersungguh-sungguh? Maka jawabannya, kita sebelumnya juga bersungguh-sungguh. Tetapi apa? Semakin akhir ya, semakin meningkatkan kesungguhan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu bergantung dengan apa? Dengan akhirnya itu, ya, bergantung dengan akhirnya. Oleh karena itulah maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita itu ikhlas, mencari ridhonya, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kepada kita keistiqomahan sehingga kita tetap terus melaksanakan ibadah siam di siang hari bulan Ramadan, melaksanakan tarawih di malam harinya. Bahkan di 10 hari terakhir di Ma'had Al-Furqan ini dilaksanakan apa? Ibadah sholat tarawih pada dini hari sebelum fajar. Ini dalam rangka apa ya ikhwan? Kita meningkatkan ibadah itu ihya'ul lail, di mana nanti termasuk kesunahan 10 malam terakhir adalah menghidupkan malam. Kalau tahun kemarin karena Masjid Jami Al-Furqan ini belum belum sempurna, sudah dipakai tetapi sebagian saja, dan kita masih sholat di Masjid Sultan Az-Zakari, maka sholat tarawihnya di sana. Akan tetapi tahun ini ya, kita mengadakan tarawih malam hari dipindah ke masjid kita yang baru ini karena luas, sehingga di samping antum sekalian ya, para santri, para asatidz, para pegawai, maka masyarakat yang bertetangga dengan ma'had dapat pula menggunakan fasilitas ma'had ini untuk ibadah bersama. Siapa yang ingin sholat tarawih di waktu dini hari jam 2 malam dipersilahkan dalam rangka mengambil fadilah, mencari Lailatul Qadar. Adapun bagi mereka, bagi sebagian kita yang memang lemah ya, memiliki penyakit tidak kuat berlama-lama, maka Allah Subhanahu wa taala juga menerima ibadah amal sholat tarawih pada waktu sore harinya. Dan ini silahkan bisa juga sholat di Masjid Sultan Az-Zakari ya, atau masjid-masjid yang lain di mana masyarakat mereka menegakkan ibadah qiyamul lail. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berkaitan dengan 10 malam terakhir ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Qala Allahu taala wal fajri. Qala Allahu taala bismillahirrahmanirrahim wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar, walayalin ashr, dan malam-malam yang 10 ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah
dengan ayatnya yang mulia demi fajar, demi waktu fajar, maka ini sesuatu yang ma'ruf. Yang dimaksud al-fajru adalah as-subuhu, waktu subuh. Ini sebagaimana pendapat atau penafsiran Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, As-Suddi, ya, bahwa yang dimaksud al-fajr adalah as-subuh. Hanya saja sebagian ahli tafsir mereka menafsirkan seperti Masruq, Mujahid, Muhammad ibnu Ka'ab, yang dimaksud dengan fajar di sini adalah fajru yaumin nahr, fajar pada waktu hari raya Idul Adha secara khusus. Karena apa? Karena fajar itu sebagai penutup malam-malam yang 10. Penutup apa ya ikhwan? Malam-malam yang 10. Dikatakan bahwa fajar itu bukan, ya, al-murad bidzalika as-shalah. Fajar yang dimaksud adalah sholat yang dikerjakan di sisi waktu fajar itu. Ya, demi fajar artinya demi sholat fajar, sholat yang dilaksanakan waktu fajar. Sholat apa itu? Sholat subuh. Ini pendapat Ikrimah, salah seorang muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dikatakan al-fajar adalah seluruh siang hari. Ini pendapat yang lain. Diriwayatkan dari siapa? Ibnu Abbas. Adapun ayuhal ikhwah, walayalin asyr, dan demi malam-malam yang 10. Yang dimaksud malam-malam yang 10 di sini, ya, menurut penafsiran As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan, atau yang masyhur dengan tafsir As-Sa'di, ialah wa fi layali asyri Ramadan. Beliau menafsirkan malam-malam yang 10, yaitu pada malam-malam yang jumlahnya 10 di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, ya. Jadi Allah bersumpah dengan malam-malam yang 10, yaitu malam-malam pada bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan itu, di mana di dalamnya terdapat Lailatul Qadar allati hiya khairun min alfi syahr, di mana Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari berapa ya ikhwan? 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan berapa? 84 tahun. 80 berapa? 4 ya? 84 tahun. 84 tahun 4 bulan atau 84,333 ya tahun. Bagaimana cara membaginya? Cara membaginya 1000 bulan dibagi 12, karena 1 tahun berapa? 12 bulan. Tapi bulan di sini yang dimaksud bulan apa? Bulan Qamariyah. Bulan Qamariyah yaitu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus sampai Dzulhijjah. Bukan bulan Januari, Februari, Maret, April sampai November, Desember, bukan itu. Berarti kalau 84 tahun itu 84 tahun apa? Qamariyah. Kalau Syamsiyah berarti berapa? 80, sekitar 82 gitu ya. 82 kalau hitungan bulan Januari, Februari dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah berfirman menyebutkan tentang Ashabul Kahfi. Allah berfirman wala bithu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Ashabul Kahfi mereka tidur di gua Kahfi selama 300 tahun ditambah berapa? 9. 300 tahun hitungan miladiah semenjak lahirnya Nabi Isa, ditambah 9 tahun hitungan hijriyah, yaitu bulan Islam. 300 berbanding 309 sama dengan 100 berbanding dengan 103 sama dengan 100 bagi 3 33. Jadi ing dalam 100 maka selisih berapa? 3 tahun. Naam. Dikatakan di sini siyamu akhir Ramadan. Di dalam 10 malam terakhir tadi ada Lailatul Qadar, yaitu yang merupakan lebih baik, ya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Adapun pada siang harinya adalah siam-siam pada akhir bulan Ramadan,
di mana dia adalah rukun di antara rukun-rukun Islam. Ya. Wa fi ayyami asyri Dzulhijjah. Adapun pada hari-hari 10 ya, bulan Dzulhijjah ini ada wukuf di Arafah, di mana pada saat seorang yang melaksanakan ibadah haji itu wukuf di Arafah, dan ini merupakan rukun di antara rukun-rukun haji. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan di dalamnya kepada para hambanya dengan ampunan yang mana akan membuat sedih setan, ya, setan-setan itu. Karena setan itu ya tidaklah terlihat lebih terhina dan dia menyembunyikan diri ketimbang pada hari apa? Arafah, di mana ya para malaikat itu turun, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Begitu pula ampunannya. Oleh karena itulah maka 10 malam yang terakhir di bulan dalam surat Al-Fajr ini adalah yaitu memiliki dua penafsiran. Penafsiran yang pertama yaitu 10 malam di bulan Ramadan. Penafsiran yang kedua adalah 10 malam di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah. Sebagian ulama mereka mentafsil malamnya yaitu yang utama di bulan Ramadan, adapun siangnya di bulan yaitu Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu ahabbu ilallahi fihinna min hadhil ayyam." Tidaklah ada hari-hari yang mana amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala padanya ketimbang hari-hari ini. Yang dimaksud hari-hari ini adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, tidak pula berjihad fisabilillah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun yang dia keluar dengannya. Alias apa ya ikhwan? Syahid fisabilillah, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekhususan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan ialah Rasulullah SAW bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah. Di dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh, ya, beliau berusaha dengan keras, beramal ibadah dengan tekun pada 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sesuatu yang beliau tidak apa? Beliau tidak yaitu bersungguh-sungguh melaksanakannya fi ghairihi, pada waktu yang selain apa? Selain di bulan Ramadan itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini ayyuhal ikhwah dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, ya. Tayyib. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bersumber dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu. Kaitannya hadis ini dengan hadis kedua yaitu hadis Bukhari Muslim. Aisyah radhiyallahu taala berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan atau mempererat sarungnya dan menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan apa? Membangunkan keluarganya. Ini amaliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekhususan di malam terakhir bulan Ramadan, sepertiga terakhir bulan Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di sini dalam hadis muttafaqun alaih 2, mengencangkan sarungnya 3,
mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan juga yang ketiga apa? Membangunkan keluarganya. Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa fi riwayatin, senada dengan hadis ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma lam yajtahid fi khairi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersemangat pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sesuatu yang beliau tidak bersungguh, tidak bersemangat pada waktu yang lain. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang makna syaddul mi'zar, mengencangkan atau mempererat mi'zar, sarung. Faqilah wal istihadu fil ibadati ziyadatan ala adatihi sallallahu alaihi wasallam fi khairihi. Maknanya ialah beliau bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan segala peribadatan, ziyadatan dengan tambahan yang lebih dari biasanya, yang lebih dari apa? Biasanya di waktu-waktu yang lain. Wa maknahu at-tashmir fil ibadat, dan maknanya juga memiliki makna tashmir. Tashmir artinya apa? Yaitu bangkit, ya, bersiap-siap, bersiaga. Wa yuqalu sadattu li hadzal amri mi'zari, ay tasammartu lahu wa tafarrahtu. Dikatakan dalam bahasa Arab sadattu li hadzal amri mi'zari, ya, aku mengikat, mengencangkan sarungku untuk satu perkara ini. Maknanya apa? Aku bersiap-siap dan fokus melaksanakan urusan tersebut. Wa qila huwa kinayatun an i'tizali an-nisa'i lil istighal bil ibadat. Adapun makna yang ketiga, ya, makna mengencangkan atau mempererat sarungnya adalah kinayah, ya, merupakan kinayah, ya, kiasan, kinayah. Makna pinjaman dari i'tizalin nisa, meninggalkan wanita, meninggalkan istrinya, lil istighal bil ibadat, karena beliau menyibukkan diri dengan apa? Dengan ibadah. Ini pula yang ditafsirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, ya, pada jilid yang ke-4. Beliau menafsirkan yang dimaksud satu mi'zaruhu dengan penafsiran tersebut. Akan tetapi beliau merojehkan, ya, atau menguatkan yang dimaksud syadda mi'zaruhu, yaitu i'tazala an-nisa. Beliau meninggalkan wanita-wanita, yakni istri-istri beliau. Ini yang dijazmkan oleh Abdur Razzaq. Abdur Razzaq yang menulis kitab apa? Al-Musannaf dari Ats-Tsauri, yakni Sufyan Ats-Tsauri. Hanya saja ayyuhal ikhwah, makna ini insya Allah mencakup 3 makna, karena lafadz itu juga dipahami secara hakiki maupun apa? Majaz, hakikoh maupun majaz. Maka makna mempererat sarungnya juga artinya secara hakiki, ya, sarungnya dikencengin, ya, ibaratkan seseorang mau bekerja, ya, seorang pegawai bekerja, seorang tukang atau seorang pegawai mau melakukan pekerjaan, dia apa? Mengencangkan celananya atau ikat pinggangnya supaya apa? Tidak melorot atau tidak kendor. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu, ya, beliau mengencangkan sarungnya, bukan malah mengendorkan, ya. Mungkin kalau sebelum 10 malam terakhir beliau mengendorkan, ya, artinya masih apa? Masih agak santai, kurang begitu apa? Serius. Tetapi ketika 10 malam terakhir beliau mengencangkan. Kemudian yang kedua, ihya'ul lail, menghidupkan malamnya.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahyal lail, menghidupkan malam, yang dimaksud ialah apa? Yang dimaksud adalah yaitu tidak tidur, ya. Istaghraqahu bisahar, berjaga-jaga di malam hari untuk apa? Untuk sholat, ya. Itu makna apa? Menghidupkan malam. Adapun sabda Nabi wa'aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya, maknanya beliau membangunkan keluarga mereka untuk sholat di malam hari, ya, mendapati ibadah dan bersungguh-sungguh di dalam ibadah sebagai tambahan atas ibadah-ibadah biasanya. Inilah di dalam hadis ini, kata Imam Nawawi rahimahullah, disunnahkan menambah ibadah-ibadah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Begitu pula disunahkannya menghidupkan malam-malamnya dengan berbagai macam ibadah, ya, dengan berbagai macam ibadah. Yang dimaksud dengan berbagai macam ibadah apa ayuhal ikhwah? Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, antara lain ialah sholat, ya. Sholat ini bisa sholat fardu maupun sholat sunnah. Sholat fardu di malam hari yaitu sholat apa? Sholat isya, sholat maghrib. Kalau subuh gimana? Malam apa siang gitu, ya? Kalau subuh itu fajar, berarti sudah apa? Sudah siang, karena menurut syar'i definisi siang mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Adapun malam mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Maka amalan-amalan yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh sholat, ya, sholat fardu atau sholat sunnah. Sholat sunnah seperti qiyamul lail, sholat tarawih, sholat witir, sholat sunnah mutlak. Kalau antum mau sholat umpamanya sunnah mutlak sekuatnya 10 rakaat, 20 rakaat, 100 rakaat, tafadhol, silahkan, ya, selagi apa? Memang kuat. Atau sholat istikharah apabila memang memiliki sesuatu urusan, mau bepergian, mudik atau tidak, mau menikah gitu, ya, bagi yang masih apa? Bujangan gitu, ya. Istikharah, mohon kepada Allah, itu juga bisa dilaksanakan. Wa Quran, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, di mana pada hari-hari lain mungkin kita disibukkan dengan urusan dunia, maka pada bulan Ramadan khususnya akhir-akhir kita memfokuskan memperbanyak tilawatul Quran. Kalau bisa bahkan menghatamkan. Di bulan Ramadan hatam 1 kali, 2 kali, alhamdulillah. Lebih dari 2 kali bagus. Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i khatam sampai berapa? 60 kali. Adapun kita berapa kali, ya ikhwan? 1 kali, alhamdulillah. Lebih, alhamdulillah. Nggak mampu ya 1 kali setahun, nggak mampu 1 kali seumur hidup. Kalau nggak mampu lagi ya apa boleh buat gitu, ya, karena memang sudah berat. Tetapi kalau bersungguh-sungguh akan mendapatkan apa? 2 pahala. Ya, man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ini menunjukkan pahala yang besar. Baca 1 huruf pahalanya 1 hasanat dilipat gandakan 10 hasanat. Bagaimana kalau 1 ayat? Bagaimana kalau 1 surat? Bagaimana kalau 1 juz? Bagaimana kalau 1 Quran 30 juz sekian, yaitu surat 114 surat dan yaitu ribuan ayat. Kemudian juga berzikir, sedekah dan selainnya. Naam. Kemudian makna yang kedua, ya ikhwan, menghidupkan malam. Yang dimaksud menghidupkan malam di sini adalah yaitu berjaga-jaga, ya, begadang malam. Tapi begadang malam bukan untuk urusan yang negatif, berjudi, banting kartu, atau apa, ya, ngobrol, ngopi, nggak ada apa namanya ibadah, hanya sekedar
ngobrol santai. Nah, itu juga begadang, berarti tidak mendapatkan apa? Pahala. Tapi di sini begadang malam yaitu untuk beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang disebutkan tadi. Naam. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ya, namanya menghidupkan malam ini adalah apa? Karena yaitu malam itu biasanya orang itu apa? Orang itu tidur begitu ya. Sementara tidur itu adalah apa? Saudaranya kematian. Ya, tidur adalah saudaranya kematian sebagaimana dalam surat Az-Zumar. Oleh karena itulah maka yang dimaksud menghidupkan malam adalah melek bengi gitu ya. Ya, tidak tidur. Itulah menghidupkan malam. Senada dengan ini Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum kuburo, janganlah kalian menjadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Karena kuburan apa ya ikhwan? Tempat mengubur, memendam orang yang sudah apa? Sudah mati, dead gitu ya, sudah mati dikubur. Ya, sepi. Maka rumah itu, rumah kita dilarang oleh Nabi dijadikan seperti apa? Kuburan, yaitu kuburan tempat menanam, mengubur, memendam orang yang sudah mati. Mati saudaranya apa? Tidur. Artinya janganlah kita menjadikan rumah kita sepi seperti kuburan. Karena apa? Tidur terus. Karena ada hadis apa? Naumu shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah gitu ya. Itu kan siang hari, kalau malam hari masa puasa gitu. Yang jelas hadis tadi adalah dhaif. Tapi kalau tidur malam memang ya fitrahnya capek, supaya kita bisa bangun malam untuk tahajud atau sholat subuh tidak apa ngantuk, ya maka insya Allah tidurnya mendapatkan pahala. Hanya saja di akhir-akhir bulan Ramadan disunahkan untuk menghidupkan malam. Adapun membangunkan keluarganya, maksudnya bukan dibangunkan untuk bermain-main gitu ya, atau masak-masak, pesta mayoran, ya, makan ini itu bukan, tetapi untuk sholat ya, atau ibadah yang lain. Imam Tirmidzi meriwayatkan dan Imam Muhammad ibnu Nasr meriwayatkan dari hadisnya Zainab bintu Ummi Salamah. Dia mengatakan lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza baqiya min Ramadan asyratu ayyamin yadau ahadan min ahlihi yatiqu al-qiyama illa aqamahu. Katanya Zainab bintu Ummi Salamah, Rasulullah SAW tidaklah yaitu pernah apabila tersisa 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, beliau tidak pernah membiarkan seorang pun dari keluarganya yaitu yang mampu untuk qiyam, untuk melaksanakan tahajud, sholat malam, melainkan beliau bangunkan, beliau suruh keluarganya. Oleh karena itulah menjadi kewajiban para suami, para bapak, yaitu kepala keluarga untuk apa? Melaksanakan ya hal-hal yang baik ini dimulai dari dirinya sendiri, kemudian apa? Tidak membiarkan anak istrinya yaitu menghabiskan waktu malamnya untuk apa? Untuk tidur atau hal-hal lain yang tidak bermanfaat. Kemudian ayuhal ikhwah, ayuhal muslimun wal muslimat, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa kenapa kok demikian, karena meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengencangkan sarungnya, meninggalkan istrinya untuk fokus ibadah dan zikir. Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Qala Allah Ta'ala fil Quran dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah yaitu suri teladan yang baik bagimu. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, apabila kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan juga akan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian Rasulullah
beliau menghidupkan malamnya dengan qiyam, sholat tahajud atau tarawih, qiraah membaca Al-Quran, berzikir dengan hati dan lisannya serta anggota badan. Ini menunjukkan kemuliaan malam-malam ini dalam rangka mencari Lailatul Qadar, di mana orang yang mendapati Lailatul Qadar sementara dia dalam keadaan yaitu ibadah kepada Allah, menegakkannya, ya, mencari Lailatul Qadar dengan dasar iman dan mencari pahala, niscaya dia akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kemudian juga menghidupkan malam itu ayyuhal ikhwah ini mengandung isti'dad, bersiap-siap untuk apa? Untuk yaitu melaksanakan sahur. Sebab terkadang seseorang itu apa? Mereka tidur malas sahur gitu ya. Ketika kita sholat tahajud malam di akhir malam, maka kita akan apa? Akan merasa capek dan lapar, maka begitu selesai sholat kita apa? Menyerbu gitu ya, makanan yang sudah apa? Disiapkan untuk sahur gitu ya. Nasinya, lauknya, tehnya atau kopinya, bagi yang suka apa? Minum teh atau kopi. Begitu pula buah, roti dan lain sebagainya. Dan sahur ini hukumnya apa ya ikhwan? Sunnah. Hukumnya sunnah. Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada makanan sahur itu terdapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini dihasudi, diireni oleh orang-orang ahli kitab. Karena puasanya ahli kitab, mereka tidak makan sahur. Adapun kita makan sahur, makanya kita apa? Puasanya kuat gitu ya. Puasanya apa? Kuat karena kita makan sahur, pembeda ya, membedakan diri dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang Majusi. Begitu pula dengan makan sahur ini ayyuhal ikhwah, maka apa? Ibadah subuh tidak telat. Tetapi apabila kita memang kerainan atau kesiangan, bangun-bangun sudah adzan, ya sudah selesai gitu ya, waktunya sudah habis untuk sahur, maka kita bismillah puasa tanpa apa? Makan sahur. Loh Ustadz, kita kan belum niat. Ya niatnya sebelum tidur atau ketika tarawih gitu ya. Kalau lupa gimana? Ya jangan sampai lupa. Jadi gimana? Ya kita niat dari awal Ramadan, niat puasa untuk apa? Sampai akhir Ramadan. Kalau sudah terlanjur gimana Ustadz? Ya mulai sekarang kita niat untuk sisa 8 hari, 9 hari di bulan Ramadan, kita niat sudah ya. Tidak akan apa? Medot, sehingga ketika kita lupa niatnya sudah apa? Sudah tercover gitu ya, pada niat sebelumnya untuk 1 bulan penuh atau sisa-sisa Ramadan kita ya. Sahur itu sunnah. Sementara apa? Kita makan ketika azan itu haram gitu. Jadi bagaimana? Ya kita nggak sahur, sudah apa? Sudah azan subuh. Makanya untuk mensiasati solusinya ya ikhwan, kalau kita khawatir kesiangan, kerainan apa? Kita makan minum sebelum tidur gitu ya. Mengamalkan firman Allah, faqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu di malam hari sampai jelas benang putih dari benang yang hitam ya, yaitu munculnya waktu fajar. Oleh karena itu tidak mengapa makan malam hari disiasati. Mungkin ya sebelum maghrib makan ringan, habis maghrib makan besar, habis tarawih mau makan, alah nanti malah enggak apa, sahurnya jadi males, akhirnya tidur. Tapi tidur perut keroncongan karena masih apa? Kosongnya. Sudah kita makan dulu. Khawatirnya nanti kesiangan sehingga enggak makan sahur. Adapun yaitu kita makan seperlunya, kemudian nanti sahur bangun lagi makan lagi, maka itu tidak mengapa. Dan makan sahur itu ayyuhal ikhwah tidak mesti harus makan apa? Tidak mesti harus makan besar. Kalau memang waktunya sempit ya cukup kita minum air putih 1 gelas, makan beberapa butir kurma, atau minum kopi susu 1 gelas, ya, lauk gedang goreng, godok gedang, atau gimbal jagung gitu ya.
Ada ikhwan dulu waktu mondok sahur gitu ya, makan seadanya, sahur makan ya kecekel timun ya makan timun gitu ya kan, nggak ada yang mungkin karena saking miskinnya gitu, nggak ada apa-apa, sudah adanya timun, sahur timun gitu ya. Adanya kurma satu butir ya, makan kurma satu butir itu sudah dianggap sahur. Tapi kalau air putih, insya Allah setiap kita punya air putih. Adapun kalau waktunya tinggal beberapa detik Ustadz, ya kita siasati sedia air putih satu botol di tepi ranjang atau dipan atau tempat kita tidur. Begitu bangun, kurang setengah menit kita minum satu botol gitu ya, karena sudah siap di tepi dipan, ranjang, bantal gitu, sudah nggak keduprukan masak ke dapur dan lain sebagainya. Apalagi juga ibu-ibu kita atau istri kita, mereka kesiangan juga. Kemudian menjelang terakhir ayol ikhwah, di dalam hadis tadi, pada hadis tadi berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, zahiru hadzal hadis annahu sallallahu alaihi wasallam yuhyi laila kullahu fi ibadati rabbih min adzikri wal qiraati was salati wal isti'dadi lidzalika was suhur wa khairiha. Bahwasanya zahir hadis ini Nabi menghidupkan malam semuanya, menghidupkan malam seluruhnya untuk beribadah kepada Rabb-Nya, kepada Tuhannya berupa zikir, qiraah baca Quran, salat tarawih atau salat malam, isti'dad mempersiapkan untuk untuk hal itu, dan juga sahur. Ya, itu adalah zahir dari hadis tersebut. Kalau kita lihat ya ikhwan, hari-hari ini maghrib jam berapa? 17.29. Mungkin di jadwal agak berselisih sedikit, ini anak catat beberapa hari kemarin. Maghrib 17.29. Ya, Isya 18.38. Jarak maghrib dan Isya berapa? 1 jam 9 detik 9 menit. Imsak jam 4 lebih 4 menit. Subuh fajar jam 4 lebih 14. Ini mungkin agak berbeda beberapa menit ya dengan hari ini. Oleh karena itu muddatul lail, durasi satu malam berapa ayyuhal ikhwah? Namanya satu malam itu terbenam matahari sampai terbit fajar, maghrib sampai fajar. Jadi jam 17.29 sampai 14, yaitu fajar, yaitu 14 berapa? 14 jam 4 lebih 14 gitu ya. Jadi antum kira-kirakan berapa itu? 10 jam gitu ya. Kira-kira 10 jam berapa itu? Ya, 43 menit lah kira-kira begitu satu malam. Ya. Sementara waktu untuk qiyamul lail bukan dari maghrib tapi dari Dari Isya. Maka antum kira-kirakan sendiri, dikurangi tadi gitu ya. Dikurangi berapa? 1 jam 9 menit. Itulah waktu satu malam. Sementara di dalam Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ma'alamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta sobah. Aku tidak pernah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qama lailatan, yaitu melaksanakan sholat semalam suntuk, hatta sobah, sampai waktu sampai waktu subuh gitu. Kenapa? Karena ihya'ul lail as-sabit fil ashri, menghidupkan malam yang sabit, yang tetap, yang sahih dalam 10 malam terakhir itu terjadi dengan qiyam, sholat tarawih dan selainnya dari macam-macam ibadah. Ya, yang mana menafikan menghidupkan malam dengan sholat saja. Ya, wallahu taala a'lam. Oleh karena itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa usallil laila wa anam, aku sholat malam dan tidur. Ya. Kemudian juga Rasulullah mengatakan wa asumu wa uftir, aku berpuasa dan aku juga aku juga berbuka. Ini dalam rangka mengajari umatnya, para sahabatnya supaya meneladani sunnah beliau.
Karena asbabul wurud dari hadis tadi masalah semangat dan kecapean untuk melaksanakan ibadah tadi, ya. Ini asbabul wurudnya berkaitan dengan sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang pemuda Quraisy yang kuat ngibadahnya. Maka ketika dia dijodohkan oleh ayahnya, dikawinkan, dinikahkan dengan seorang gadis, seorang putri dari Quraisy, maka ya jadilah Abdullah bin Amr ini yaitu seorang suami, sudah punya istri, tapi istrinya diabaikan. Dia malam harinya untuk menghidupkan malam, tidak pernah tidur, siang harinya untuk puasa. Ketika ayahnya menjenguk, ya, anaknya tanya kepada menantunya, kepada istrinya, Abdullah, bagaimana kondisimu, bagaimana kau dapati suamimu? Aduh, suamiku seorang yang baik, ahli ibadah, akan tetapi dia tidak membutuhkan apa? Istri, dia tidak memerlukan makanan gitu. Oleh karena itulah maka ayahnya marah, ya, kemudian dicela Abdullah, kemudian dilaporkan kepada Nabi, kepada kanjeng Nabi, kanjeng Rasul, wadul gitu ya. Maka Rasulullah mengutus utusan dipanggil, Abdullah ta'ala kemari, ya, benarkah engkau sholat malam, sholat semalam suntuk? Wahai Abdullah, betul ya Rasul. Maka Nabi bersabda, amma ana usolli wa anam, adapun aku sholat dan tidur. Sum gitu ya. Ya, apakah kamu puasa di siang harinya, wahai Abdullah? Iya ya Rasulullah. Sum salasan gitu ya. Rasulullah mengatakan sum salasa, puasa 3 hari. Aku mendapati diriku kuat ya Rasul. Maka Rasulullah kemudian menambah gitu ya. Sampai kemudian terakhir berapa ya ikhwan? Sum yauman wa aftir yauman, puasa sehari, buka sehari. Itulah puasa apa? Dawud, puasa saudaraku Dawud alaihissalam, Nabi Dawud, dan tidak ada puasa yang lebih baik dari itu. Awalnya Abdullah ngenyang, nawar, mau, aku masih kuat ya Rasul, berikan aku. Enggak, itu sudah pol gitu ya. Maka akhirnya Abdullah mentaati, dia puasa Dawud ketika masih muda. Bareng sudah tua, sudah sepuh apa? Mulai loyo, mulai enggak kuat. Ya Rasulullah wafat, Abdullah menyesal, getun ngajok tiba mburi. Ya, gak ono getun tiba ngarep gitu ya. Akhirnya apa? Aduh, kenapa dahulu aku tidak menerima tawaran Nabi puasa 3 hari saja setiap bulan. Aku nawar terus, sekarang aku baru apa? Baru terasa sudah loyo, tua, kakek-kakek ya, gemeter gitu ya. Akhirnya apa? Puasa Dawudnya digabung, 15 hari puasa terus, 15 hari buka gitu ya. Karena memang kita repot ya kawan, kalau puasa terus tidak puasa, tidak, kadang-kadang apa? Ya di tubuh nggak enak, terus makanan jadi mubazir gitu ya. Kalau nggak kemakan, nah itu. Kemudian ayyuhal ikhwah, berkaitan dengan fadilah 10 malam di bulan Ramadan ini, yang kedua, Rasulullah SAW adalah membangunkan keluarganya untuk sholat, zikir, karena keinginan beliau untuk mengambil meraup pahala yang besar, malam-malam yang penuh barokah, yang layak untuk apa? Untuk beribadah. Nah, maka sepantasnya bagi seorang mukmin yang berakal untuk tidak, yaitu membiarkan lewatnya berlalu malam-malam yang berharga ini untuk dirinya dan keluarganya. Ya, malam-malam yang berbilang, di mana ini banyak karunia anugerah Allah Subhanahu wa taala, penyebab kebahagiaan dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, barang siapa yang luput ya mendapatkan kesempatan yang agung ini, ya, dia akan mendapatkan kerugian ya, karena banyak di antara kaum muslimin yang mereka menghabiskan waktunya yang berharga ini untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya, untuk begadang malam, sepanjang malam atau sebagian besar malam melakukan perbuatan-perbuatan yang batil ya, berjudi atau hal-hal lain yang tidak ada manfaat dan gunanya. Apabila datang waktu qiyam untuk tahajud, malah mereka tidur gitu ya.
maka akhirnya apa? Mereka meluputkan kebaikan yang banyak terhadap diri mereka, ya, yang barangkali tidak akan didapatkan setelah apa? Tahun ini. Maka ini semua ayyuhal ikhwah merupakan tala'ub, permainan syaitan, penipuan, tipuan dari syaitan dan makarnya menghalang-halangi manusia dari kebaikan, dari jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin." Surat Al-Hijr ayat 42. Sesungguhnya hamba-hambaku, yakni hamba-hambaku yang mukhlis, yang ikhlas, laisa laka, tidak ada, yaitu tidak ada peluang bagimu, tidak ada yaitu kesempatan bagimu wahai setan, ya, untuk menipu daya, kekuatan, wala tasallut. Tidak ada kekuasaan untuk menyesatkan mereka. Tidak ada bagimu kekuasaan illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikutimu dari kalangan mereka yang tersesat. Oleh karena itulah orang yang berakal ayyuhal ikhwah tidak mengambil setan itu sebagai wali. Wali itu apa? Wali itu kekasih, pemimpin, teman dekat, ya. Tidak mengambil setan sebagai wali selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu, seorang mukmin tahu setan itu musuhnya, yang mana hal itu akan menafikan akal dan keimanan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salil zalimina badala. Apakah kalian menjadikan setan itu dan anak cucunya sebagai wali, kekasih, teman dekat selainku, sedang mereka itu musuh bagimu? Sungguh itulah sejelek-jelek, ya, pengganti bagi orang-orang yang zalim. Nah, orang-orang yang zalim perbuatannya keji, perbuatannya jelek, yaitu orang-orang yang menjadikan setan sebagai wali, sebagai pengganti mualahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya setan itu adalah apa? Musuh. Setan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, ya. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, karena itu jadikanlah dia musuhmu. Sesungguhnya dia mengajak bala tentaranya, mengajak orang-orang yang mau diajak, ya, kelompoknya itu liyakunu min ashabis sa'ir, untuk sama-sama apa? Menjadikan penghuni neraka sa'ir. Adapun kekhususan yang ketiga adalah yaitu i'tikaf ayyuhal ikhwah, dan i'tikaf itu artinya luzumul masjid, menetap di masjid untuk tafarruh li taatillah, memfokuskan taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini terdapat sunnah yang tsabitah, ya, berdasarkan dalil kitab dan sunnah. Adapun karena waktunya sudah lewat atau sudah habis, masalah i'tikaf ini tidak kami bahas, insya Allah akan dibahas oleh ustadz yang lain pada yaitu jadwal-jadwal yang akan mendatang. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.